Good. Seller baru Shopee harus ngapain sih biar jualannya tuh rame, laris, tahan lama? Lalu saya pelajari fitur dan program Shopee yang ada agar saya bisa lebih optimal lagi dan bertahan di kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Halo, boleh diperkenalkan nama kamu? Halo, nama aku Nova Sabrina. Nama saya Tia. Kenalin, aku Salman Alfarizi. Nama saya Bima. Halo semuanya, perkenalkan aku Abdul SKD. Usaha aku sendiri itu bergerak di bidang spare part HP dan HP. Aku mulai berjualan di Shopee itu dari tahun 2024. Aku lagi jualan bracelet, aksesoris gitu, kayak gelang dan kalung di Shopee. Namanya The Ethereal. Aku mulai jualan dari 2021. Usaha saya bergerak di bidang rokok elektronik atau vaping. Pertanyaan pertama nih Kak, apa sih yang terjadi kalau misalnya Shopee tiba-tiba tutup shop kakak atau jualan kakak? Apakah kakak ada planning untuk pindah ke platform lain? Paling saya bakal pindah ke TikTok Shop atau enggak Instagram untuk lanjutin usaha saya buat tetap berjalan. Kalau itu aku belum siap ya, karena kan penjualan terbesar aku masih di Shopee. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dipindah ke tempat lain atau platform lain gitu, masih belum siap gitu ya. Kita harus nge-engage lagi peminatnya, ya. Pasti siap, apalagi sekarang udah banyak e-commerce ya. Let's say TikTok Shop yang lagi rame, tapi belum ngulik juga. Ada juga Tocho, itu e-commerce baru. Jadi masih banyak opsi buat e-commerce lain kalau emang Shopee aku ini nggak bisa dipakai lagi. Sebenarnya dari aku pribadi, aku tuh nggak cuma pakai Shopee doang sebagai alat penjualan. Aku juga pakai platform lain. Cuman kalau misalkan aku tiba-tiba ditutup, benar-benar secara tiba-tiba ya pasti aku kaget banget dong, karena aku nggak punya permasalahan gitulah selama penjualan. Tapi memang kalau udah benar-benar ketutup, ya mau nggak mau harus pindah ke platform lain. Mungkin selain Shopee itu platform yang aku gunakan di marketplace Facebook, karena memang sebetulnya secara pendapatan juga lebih besar dari situ. Terus di Facebook juga nggak seketat di Shopee, tapi memang secara keamanan terlalu risk kalau di Facebook. Apa alasan memilih platform Shopee ini? Kalau alasannya yang pertama, sebenarnya udah pernah pakai Tokopedia. Tapi Tokopedia itu potongan ke sellernya itu lumayan gede, sekitar 8-12% harga barang. Jadi itu cukup berdampak lah buat usaha kecil kayak yang aku jalanin ini. Jadi Shopee ini potongannya nggak terlalu gede, bahkan akun aku sejauh ini belum ada potongannya. Karena Shopee itu penggunanya banyak ya, sama fiturnya juga membantu produksi skincare UMKM. Kita antara kedua belah pihak tuh bisa aman dalam bertransaksi, baik penjual ataupun pembeli. Dengan Shopee kita bisa menjangkau pembeli-pembeli yang ada di luar daerah tentunya. Jadi nggak cuma di daerah kita, tapi bisa hampir seluruh Indonesia tuh bisa kita jangkau. Alasan aku pilih Shopee karena yang pertama banyak banget gunanya, terus juga mudah banget buat diakses, dan buat penjualannya juga gampang, terus juga banyak promo-promo yang bisa dipakai lah sebagai dari buat penjual gitu. Itu tuh aplikasinya mudah, terus juga terpercaya juga. Kayak menurut aku mayoritas orang Indonesia kan pakainya Shopee ya, karena banyak promo, banyak diskon, juga banyak kayak gratis ongkir dan sebagainya. Kekurangan dari Shopee sendiri yang bisa memperburuk jualan kakak sendiri tuh apa sih? Kalau misalkan kekurangan Shopee itu persaingan harganya itu ketat banget ya. Apalagi kalau misalkan produk impor yang murah, terus ngebuat UMKM tuh sulit untuk bersaing. Jadi mau nggak mau penjual itu kadang harus nurunin harga lebih murah lagi, dan kadang itu kita dapat keuntungannya jadi lebih sedikit. Bikin ini banget sih, bikin Penjualan kamu turun? iya, penjualan aku turun, kayak persaingan kita tuh jadi lebih ketat aja gitu. Jujur dalam penjualannya itu nggak ketat, dia tuh nggak menyaring bener-bener kayak mana barang KW dan mana barang ori. Jadi PR-nya buat aku sebagai seller sih itu banyak buyer yang ngebandingin harga barang yang KW dan yang aku jual ori. Jadi itu bener-bener PR banget sih buat kita seller yang sebenarnya ngambil margin juga nggak terlalu gede. Terus pas lagi krisis ekonomi atau kayak ada lonjakan harga bahan baku gitu, jualan kakak sendiri terpengaruh nggak, atau kayak naik atau turun penjualannya? Kalau misalkan saat krisis ekonomi, penjualan tuh sempat turun, tapi karena fitur Shopee yang promonya sama live Shopee-nya itu cukup bantu.
Karena dari krisis ekonomi pastinya penjualan aku jadi turun ya, tapi Shopee itu juga ngebantu dengan dia tuh ngasih promo-promo yang banyak gitu. Jadi meskipun lagi krisis ekonomi, orang-orang masih bisa beli dengan harga yang terjangkau, tapi juga penjualan kita tuh ya lebih turun daripada biasanya gitu. Kalau misalkan lagi terjadi krisis ekonomi ya udah pasti pendapatan orang-orang juga berkurang. Jadi untuk penjualan dari Shopee pun pasti jadi berkurang juga. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh karena mental pro aku tuh kadang lebih cenderung yang penting ngasep daripada makan. Jadi untuk penjualan itu tidak terlalu berpengaruh. Alhamdulillah naik karena lagi-lagi akun Shopee aku ini belum ada potongan admin. Jadi misal aku jual 500, cair 500 ke aku tanpa ada potongan admin dan lain-lain. Biaya admin dan lain-lain itu yang nanggung customer. Udah dari Shopee diatur tapi cair ke akunnya tetap harga yang aku jual. Jadi itu menurut aku sangat membantu ya buat penjual kecil kayak aku gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, gimana sih algoritma Shopee kayak pencarian atau rekomendasi mempengaruhi penjualan dari Kakak sendiri? Kalau misalkan algoritma Shopee itu sangat mempengaruhi penjualan. Kalau misalkan produk itu nggak muncul di rekomendasi, penjualan itu bisa langsung turun. Nah dari algoritma itu kemungkinan besar kalau mereka pakai filter nyari di produk di filter harga. Kalau mereka pakai filter harga murah itu produk kita bisa jadi paling atas, atau enggak Shopee itu bisa ntar apa yang dia cari kalau emang barangnya dikit, produk yang ada di etalase kita tuh muncul ketika keywordnya sama. Jadi itu benar-benar sangat membantu buat traffic toko aku itu sendiri. Aku juga ada pengalaman, jadi aku itu sempat tokonya itu masuk ke kategori yang termurah di Shopee. Itu tuh kayak muncul di beranda terus kalau misalnya kita cari kayak gelang atau apa itu dia paling atas mulu gitu kan. Tapi karena penjualannya jadi laku banget gitu dan kita juga capek gitu kan bikin gelang-gelang terus gitu. Jadi aku tuh karena ketidaktahuan aku sama kakak aku di situ, jadi kita tuh mencoba untuk libur dulu kayak selama sebentar gitu, padahal kayak cuma 2 hari. Setelahnya pas kita buka lagi tokonya udah nggak ada lagi tuh kata label kayak termurah di kita, dan itu tuh jadi anjlok banget penjualan kita dari yang kayak penjualannya naik banget terus jadi kayak cuman beberapa doang dalam 1 hari gitu. Shopee sendiri dia itu punya fitur promosi yang dimana itu menurut aku juga berguna ya kalau misalkan buat penjual-penjual tuh mempromosikan produk mereka gitu. Jadi kalau kita pakai promosi tersebut, otomatis produk yang kita jual itu bakal muncul di rekomendasi dan berpengaruh besar lah. Jadi banyak orang yang lihat, banyak orang yang tertarik dan beli juga. Kalau sampai pembatasan belum pernah, paling baru sampai teguran aja karena memang cukup sensitif. Kadang kita nulis satu kata pun langsung kena gitu. Jujur sangat besar karena kalau aku langsung kayak door to door lah, kasarnya kayak langsung ke orang. Kebanyakan itu ketemunya sesama seller, dibeli buat dijual lagi. Tapi kalau ke Shopee itu kebanyakan emang mereka buyer yang butuh spare part ataupun HP-nya. Jadi mereka buat personal use, jadi sangat membantu ya di harganya.